Halo, selamat pagi Bu Claudia. Bisa saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh? Selamat pagi, dengan senang hati. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut mengganggu pikiran saya Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya Bu. Terus apa lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelum bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran, Saya bingung Bu, saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru dalam hal pemberian nilai ulangan. apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini Bu, guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali saya. Oh begitu, bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil pada murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Oh begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Apa yang membebani pikiran kamu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya Bu, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh seperti itu rupanya. Ya Bu, saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir, kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal tersebut? Selama ini langkah-langkah apa? Saya menyangka kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut Bu. Apa yang kamu tanyakan pada temanmu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu apa kata temanmu? Mereka bilang lebih paham Bu dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal dan mereka belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal lainnya. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengonfirmasikan dugaan saya. Terus, kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu Bu, saya takut dimarahi. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi beliau? Tidak sih Bu. Kenapa tidak kamu coba? Benar Bu, harusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya Bu. Bagus, setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, apa yang akan kamu sampaikan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengonfirmasikan alasan saya mendapatkan nilai kecil. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya suka belajar Bu, setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan di Senggol
disenggol pada sore hari. Apakah hal tersebut mempengaruhi cara belajarmu? Saya rasa berpengaruh Bu, karena waktu belajar saya berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau kamu kurang belajar? Wah, mungkin juga ya Bu. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les saya tidak mungkin karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka, teman saya Bu. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya mengonfirmasikan jawaban tes yang diberikan. Saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak mengikuti les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan Prima. Bagus, bagus. Ibu sangat suka rencanamu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu ini? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Selain itu, saya akan belajar dengan lebih giat lagi. Siapa yang kamu minta bantuan menjalankan komitmen itu? Saya akan meminta bantuan Eka untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Melalui pengamatan ini, saya mengamati umpan balik dari coach dan coachi, di mana tujuannya itu sudah baik, di mana coach sudah baik menyampaikan pembukaan. Coachi sudah menyampaikan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian dari segi identifikasi, pernyataan coach sudah bersifat terbuka, mampu mengeksplorasi coachi, memberikan respon dengan baik untuk rencana aksinya. Coach sudah mampu memberikan pernyataan pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Coach membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga menjadi jawaban yang lebih spesifik. Tanggung jawabnya coach mengarahkan coach membangun komitmen. Coach sendiri telah membangun komitmen secara mandiri berdasarkan model Tirta.